Siska, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak? Jelas, Ya. jelas sekali. Di poliklinik nih aku baru beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm sorry wa yassiri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agak kaget juga sebenarnya. Bismillah. Ini sebenarnya aku agak kaget disuruh ngisi kajian muslimah di waktu Jumatan sebenarnya. Biasanya aku akan ya sharing, walaupun kayak misalnya Liko pun aku sharing, tapi nggak berbentuk serius. Tapi ya kita coba ya, kita akan coba untuk berbagi ini. Ya ini sebagai usikum wa nafsi bitaqwallah, sebenarnya juga catatan untuk diri saya sendiri, bagaimana kita mempersiapkan Ramadan. Dan karena mungkin di sini nggak semuanya udah punya anak, mungkin ada yang masih single, mungkin ada yang belum punya anak ya. Tapi ini kita akan berbagi lah. Ya. Jadi sebenarnya dulu tuh saya merasakan ada perbedaan pada saat saya kecil dibanding dan bertahap pada saat saya sudah mulai sekolah, kemudian pada saat saya sudah mulai menikah. Yang terjadi adalah gregetnya itu beda, gradasi gregetnya tuh beda. Pada saat waktu kecil mungkin karena memang hidup di rumah yang banyak kosannya, jadi tuh rame banget kan setiap Ramadan dan setiap sholat pun tarawehnya itu kan memang selalu kami di masjid. Nah, pada saat sudah bertambah dewasa, saya tuh hidupnya di perkotaan. Dan tiba-tiba masjidnya tuh dihancurkan, jadinya kami sangat jarang sholat di masjid lagi. Karena pun kalau misalnya sholat di masjid, kami akan pindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Walaupun itu masih berkesan, cuma kadang-kadang kok tidak menorehkan sesuatu. Nah, kemudian pada saat sudah menikah, kami tinggal di lingkungan rumah yang sebenarnya hanya beberapa langkah dari masjid, dan masjidnya ini sangat guyup ya. Dan setiap sebelum Ramadan kami ada kayak oboran segala macam. Dan sebenarnya anak-anak itu akan bisa menghidupkan masjid dan akan bisa menghidupkan suasana Ramadan yang sebenarnya akan membuat greget pada orang dewasa. Ya. Kemudian saya memberi catatan kepada diri saya. Dan pada saat beberapa bulan sebelum Ramadan, saya selalu memberi kayak ngobrol terhadap diri saya, atau kita bilangnya tadabur ya. Tadabur, terus kita bilang, aku bilangnya kayak gitu ya. Aku, ayo dong, kita punya target sendiri pada saat Ramadan nanti. Apa yang mau kita perbaiki? Apakah perbaiki sholatnya, dan apa kita membersihkan hati, kemudian menambah hafalan Al-Quran atau tadabur Al-Quran, atau misalnya kita jadi pemulung amal kayak gitu ya. Dan sebenarnya anak pertama saya sekarang usianya sudah 7,5 tahun, dan kita tuh mulai kan mengajarkan sholat di sini. Dan di situ sebenarnya jadi kayak jitakan sendiri sih, buat jitakan sendiri ternyata, oh, ngajarin sholat itu segini susahnya loh ya. Dan sebenarnya menjadi kayak kontemplasi terhadap diri sendiri bahwa ternyata sholat aku tuh juga harus diperbaikin ya. Ternyata jangan-jangan anak aku itu melihat aku bahwa sholat aku itu hanya berupa ritual biasa, ritual, tapi bukan kebutuhan diri aku sendiri. Dan kemudian apakah aku bisa mengingat hafalan-hafalan beserta artinya, sehingga bisa merasuk di diri aku gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang menjadi catatan di diri aku sendiri ya. Kemudian beberapa hari yang lalu saya mengikuti kelasnya Salim Al-Filah. Ustadz Salim Al-Filah beserta Ustadz Abdul Somad membahas tentang tazkiyatun nafs. Nah, sebenarnya kalau secara psikologi, pada saat kita sholat, kita tuh sebenarnya memiliki kebutuhan namanya dyadic relationship. Dyadic relationship itu adalah sebuah interaksi dua arah yang sangat terikat dengan sesuatu energi besar. Ini sebenarnya secara psikologi ya, bukan secara mungkin yang aku baca secara psikologi interaksi terhadap relationship, terutama pada anak dan dewasa seperti itu. Nah, kemudian
Dan Dyadic ini itu sebenarnya ciri-ciri dalam konsep Dyadic relationship itu kita itu harus merasa fun, merasa bersih hati, kemudian adalah regularly dilakukan daily, kemudian kita melakukan sebuah movement dan kemudian movement itu create emotion dan sebenarnya itu sudah terangkum di dalam sholat. Tapi ternyata kalau misalnya sholatnya ini, kenapa sholatnya ini ya walaupun kita udah kayak sholat yang sebenarnya sholat itu ada meningkatkan relationship dengan energi Allah yang super besar. Nah, berarti kenapa sih kitanya sendiri tuh nggak sholatnya perilaku kita tuh masih nggak layak walaupun kita udah sholat 5 waktu. Nah, sebenarnya kemarin yang saya tangkap dari Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Salim Al-Filah bahwa sebenarnya kita itu harus bersih diri atau tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs itu berarti kita itu benar-benar tidak ada sesuatu yang menarik sesuatu yang kotor dari luar sehingga nggak ada magnet di dalam kita terhadap sesuatu yang negatif. Dan cara paling utamanya adalah kita tadabur, kita mengenal diri sendiri dan kita membersihkan hati ini rutin gitu. Dan sebenarnya resepnya tuh udah dapet kan, udah dapet sholat, udah dapet tazkiyatun nafs dan sebenarnya kalau misalnya pun kesulitannya tuh masih kayak kok yang diucapkan itu saja gitu, yang diucapkan atau yang dibacakan rutinitasnya hanya itu saja dan sebenarnya kita tuh punya kita tuh punya kebiasaan scrolling banyak, kita punya kebiasaan nggak lepas dari handphone, main tuts di handphone gitu. Tetapi sebenarnya mungkin kita bisa menyisihkan, kita bisa puasa terhadap handphone kita dan melakukan menambah hafalan-hafalan yang penting, bukan mengingat sesuatu yang tidak penting. Kemudian kita mentadaburi apa yang sudah kita hafal dan sebenarnya semua itu akan menjadi amal-amalan kecil yang menjadi tambahan-tambahan di diri kita. Kemudian kalau di rumah saya, ini kemarin baru bikin sama anak-anak dan sebenarnya ada suatu gambar-gambar kayak misalnya ada gambar berbisik kayak misalnya kayak gitu ya, ada lambang nah nanti anak saya nanya itu kenapa sih dikasihnya gambarnya berbisik? Karena sebenarnya yang bahaya itu bukan wujud setannya, tetapi adalah yang berbahaya adalah bisikan-bisikan setan itu. Dan bisikan-bisikan setan itu bisa masuk dari lubang manapun di dalam diri kita. Kemudian dan ini kemarin ya anak saya pengen ngegambar, aku pengen gambar sesuatu yang bikin aku serem dong dan aku pengen sesuatu itu yang bikin aku takut sehingga aku nggak mau ngelakuin hal itu. Akhirnya dia ngewarnain oret-oret dan ini dia ngegambar setan. Terus kita bilang jangan mau ya jadi temannya. Nanti ciri-ciri yang misalnya kita udah kegoda setan tuh kayak gimana? Ya dia suka ngajak berantem, dia suka ngajak marahan dan sebenarnya tuh ngajak sesuatu yang mungkin juga kesannya tuh baik, tapi sebenarnya kayak menjadi menunda-nunda sesuatu atau menghindari sesuatu kayak gitu. Jadi sebenarnya hal-halnya itu yang harus membuat kita tersentil juga dan sebenarnya kata-katanya ini akan menjadi kayak kata-kata untuk aku juga nih, bukan untuk anak-anak aja kayak gitu. Ya. Nah, kemudian yang paling penting pada saat kita melakukan dirmi tadi nih untuk melakukan kontemplasi diri, introspeksi diri, kita tuh harus punya strong why-nya apa sih gitu. Dan yang paling penting adalah ya kita masa sih nggak mau kayak gini-gini aja, mau nggak ningkatin amalan, ya mau nilai Ramadannya ya gini-gini aja. Terus waktu habis setelah nanti 11 bulan ke depan setelah Ramadan ya kita jadi bejat lagi gitu. Pasti kan kita pengen ya setidaknya 8 bulan deh kita jadi lebih baik atau misalnya kita meningkatkan hari demi hari kita untuk lebih baik sehingga ada peningkatan amalan diri. Kemudian karena kalau misalnya usia di bawah 7 tahun itu adalah penting banget kita nanamin nilai tauhid. Dan ternyata pada saat kita menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak itu kita jadi kayak kita tuh kayak tertonjok sendiri, tersentil sendiri. Contohnya kayak gini, terima kasih
kalau saya dipanggilnya Ambu kan di rumah, terima kasih Ambu, mainannya udah dibeliin gitu ya. Terus kita cuma bilang sama-sama, padahal sebenarnya di situ kita bisa menanamkan nilai tauhid kepada anak-anak. Contohnya kayak misalnya, oh alhamdulillah ya, berarti Ambu dimudahkan ya dapat rezeki dari Allah, karena ternyata Allah itu memberikan rezeki juga buat kamu lewat Ambu gitu. Jadi kita menanamkan nilai tauhid itu. Atau misalnya kalau keponakan misalnya, tante makasih ya udah ditraktir gitu kan. Tapi kita bilangnya, oh iya sama-sama dong, kamu manis banget deh. Karena misalnya kita ngomongnya kayak gitu ya. Seharusnya mungkin kita bisa tambahkan nilai-nilai tauhid, misalnya, ih alhamdulillah ya hari ini Allah itu ngetuk hati aku loh buat ngeraktir kamu. Kita bilang alhamdulillah yuk gitu. Jadi sebenarnya nilai-nilai tauhid itu yang sebenarnya bisa kita tanamkan. Dan sebenarnya tujuan tujuan kita itu kan jannah kan ya. Dan namanya jannah sepi dong kalau misalnya kita cuma pengen pergi sendiri, egois juga dong kalau misalnya kita pergi ke jannah sendiri. Yuk kita bareng-bareng yuk pergi ke jannah dengan teman-teman, dengan tetangga, nah dengan anak, dengan suami gitu ya. Jadi jangan mau pergi ke jannah sendirian. Nah, kemudian perencanaannya apa? Jadi saya selalu bikin perencanaan, dan ini tuh perencanaan buat tahun ini. Perencanaannya adalah pertama, eh, eh, kita menghargai waktu. Jadi ini berdasar aku mengambil kayak misalnya aku mengambil dari yang cetek-cetek aja, dari yang gampang diserap anak-anak. Dan kalau di konsep bahasa komunikasi di rehabilitasi itu ada namanya augmentative alternative communication. Dan kalau misalnya dengan secara alternatif komunikasi bahasa tadi, aku pengen ngegambarin sesuatu yang sangat ringkas buat anak-anak dan bisa di-capture anak-anak dengan cepat. Jadi adalah yaitu menghargai waktu. Maaf ya, typo. Jadi aku ambil dari surat Al-Asr, demi masa. Terus nanti dia tanya, oh demi masa. Terus kenapa sih kita harus menghargai waktu? Kenapa sih gambarnya jam? Karena jam itu melambangkan bahwa setiap detiknya itu kita selalu dikasih kehidupan, dan ternyata kita harus bersyukur, dan ternyata banyak orang yang membuang-buang waktu untuk hal-hal yang penting. Nah, supaya kita lebih ngerasa bersyukur itu apa? Berarti kita harus tahu nih obatnya hati kita. Jadi ada kan waktu waktu dulu zaman saya kecil tuh ada lagunya Tombo Ati kan. Tombo Ati itu ada 5. Sholat malam, zikir, bertemu dengan teman-teman yang soleh, kemudian puasa, ya. Nah, terus jadi itulah yang paling penting. Yang paling penting tombo ati itu yang juga ditingkatkan. Dan setelah tombo ati berarti kita akan lebih mudah untuk membersihkan diri kita, nafs kita, ya, membersihkan hawa nafsu kita, dan menyibukkan dengan amal-amal yang baik, baik sendiri ataupun bersama-sama. Ya. Kemudian saya sejak setahun ke belakang suka banget nih bikin storytelling. Kenapa? Karena storytelling itu lebih gampang masuknya ke anak saya dan diri saya. Dan ternyata waktu mau bikin storytelling itu kita tuh bener-bener lebih susah nih storytelling secara kisah kisah sirah nabawiyah, kemudian sahabiah atau kisah-kisah sahabat itu tuh benar-benar lebih susah dibandingkan yang lainnya, karena kita tuh benar-benar harus mengcompile dari banyak data supaya tuh benar-benar yang kita ucapkan tuh nggak keserimpet banget gitu. Dan ternyata lewat storytelling ini anak-anak tuh lebih bisa memaknai hal-hal yang terjadi di diri kita. Nanti saya akan kasih contohnya bagaimana saya bikin storytelling sama anak-anak. Nah, kemudian ini tadi yang salah satu dari Quran jurnalnya. Ini ada tadi saya gambar demi masa. Ini aku rotate ya. Terus jadi demi masa ada gambarnya, ada gambar waktunya, ada gambar jamnya. Kemudian kita harus sabar nih, berdoa, ikhlas, jaga mata, mulut, tangan, kaki, terus bersyukur supaya waktu-waktu kita tuh nggak terbuang dengan banyak gitu. Memang
pakai bahasanya lebih sederhana, dan sebenarnya untuk menyederhanakan bahasa yang sebenarnya sesuatu yang sulit itu agak lebih sulit, tapi supaya nyampe di diri mereka, dan itu tuh benar-benar menjadi kayak, oh, catatan buat diri aku sendiri ya, kok jadi menjadi kayak aku tuh belajar lebih banyak gitu setelah mengaplikasikannya ini kepada anak-anak. Kemudian dan aktivitas hariannya ini benar-benar harus rutin, dan benar-benar kita tuh lihat bahwa setiap hari-hari mereka itu dilandasi dengan konsep tauhid dan selebrasi. Selebrasinya itu ini jadi setiap hal-hal yang bersifat mereka achievement terhadap hal-hal yang keagamaan, biasanya tuh aku tuh lebih lebay di sini dengan alasan kenapa mereka supaya lebih meningkatkan keimanan. Jadi ini di dapur kami kita pasang lampu-lampu dan anak-anak bikin hiasannya, kemudian kita bikin hiasan yang memang setiap tahunnya berbeda. Kalau yang ini hiasan permanen, jadi hiasan permanennya itu setiap Ramadan nih lampu ini pasti nyala, dan mereka tuh boleh bergantian nyalainnya, dan nanti mereka tuh boleh kayak zikir di situ. Dan sebenarnya pada saat mereka menaburkan si glitter-glitter ini tuh mereka tuh sampai kayak, kita baca yuk sambil baca subhanallah kayak gitu, supaya lebih apa? Lebih berkah pada saat kita membuatnya. Nah, terus, nah ini nih hal-hal yang mereka lakukan kemarin, mereka membuat kolase gambar, mewarnai untuk hiasan-hiasan Ramadan di rumah. Nah, kalau ini project timeline aku sendiri, jadi tuh aku akan bikin kisah setiap harinya, aku akan kirimkan. Jadi kalau di rumah itu ada handphone rumah ya, ada handphone rumah yang biasanya buat nelpon anak-anak kalau misalnya di rumah. Nah, biasanya tuh setiap ba'da subuh aku akan mengirimkan si link YouTube-nya itu, dan mereka nonton bareng-bareng. Ini ada typo lagi, maaf ya. Nah, terus udah kayak gitu, uh, deadline-nya misalnya 15 Maret nih. Jadi aku bikin akan deadline 15 Maret, sahabat-sahabat apa yang aku ceritakan, atau misalnya sifat-sifat apa yang aku pengen ceritakan kepada anak-anak. Terus nanti ada aktivitas harian. Aktivitas harian ini sebenarnya aku bikin supaya si anak-anak itu nggak sering-sering nanya sih kapan sih maghrib gitu. Jadi biasanya aku akan menyebutkan si anak-anak itu dengan banyak aktivitas harian, dan aku bikin tanggalnya mereka boleh main apa di hari itu, dan mereka tuh akan cari gitu di kotak, namanya kotak harta karun mereka. Oh, mainannya itu yang ini nih boleh dimainin, dan mereka tuh akan nunggu-nunggu di hari itu, di jam itu gitu, supaya mereka tuh benar-benar fokus terhadap si kegiatan itu. Kemudian pembiasaannya tuh mulai dari sekarang, dan jaga kesehatan tuh mulai sekarang. Jadi kayak anak-anak tuh diusahakan kayak nggak banyak terlalu makan junk food, gula itu ya, dengan alasan kita pengen loh hidup kita tuh sehat di Ramadan, supaya kita tuh bisa achieve Ramadan sampai 30 hari. Nah, dan terus nanti aku akan apa sih yang perlu dibeli ya, kadang-kadang kita harus beli sesuatu untuk konsep proyek ini, dengan alasan kadang-kadang tuh kita lebih mudah membeli sesuatu yang kayak tas, baju, tetapi untuk menghidupkan Ramadan ini kita juga perlu sesuatu yang besar juga, supaya mereka tuh ngerasa, wow, istimewanya ya, ternyata aku tuh bisa milih lem sendiri atau milih kertas warna-warni sendiri gitu. Jadi ngerasa hal-hal itu menjadi istimewa. Ya, dan ini adalah salah satu cerita aku. Jadi ini sebenarnya ini dibuatnya bukan Ramadan, ada yang dibuat waktu Ramadan. Ini dibuatnya waktu kami lagi isolasi isolasi COVID, dan salah satu anak pertama saya ini yang justru negatif, dan dia tinggal di rumah orang, dan kemudian saya bikin ini sebagai bentuk rasa sayang saya dan kangen saya. Nah, ini ceritanya tentang Nabi Musa. Kira ya di rumahnya Tante Tita, Ambu, Abah, dan Adek sayang sama kakak. Dan tahu tidak, siapa yang paling sayang sama kakak? Yang paling sayang sama kakak adalah Allah. Ya, ingat tidak cerita
kata Nabi Musa. Aku ceritain ya. Pada suatu hari di zamannya Fir'aun, Fir'aun itu sungguh ketakutan bahwa tahtanya dia sebagai raja, bukan hanya raja, tetapi penguasa bumi akan hilang. Kenapa dia takut? Karena Firaun itu sudah bermimpi berkali-kali bahwa ada anak laki-laki yang akan melenyapkan dia dari muka bumi. Karena saking takutnya, Firaun kemudian melenyapkan semua anak bayi-bayi laki yang baru lahir ke muka bumi. Sedih ya? Nah, pada saat yang sama, ibunya Nabi Musa sedang mengandung, dan ibunya Nabi Musa tidak tahu dia bakal melahirkan anak laki-laki atau anak perempuan. Kemudian pada saat bayi Musa lahir, ibunya Nabi Musa sedih sekali. Ya Allah, bagaimana nasib bayi ini? Sahut ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa menangis dan berharap Allah akan segera membantunya. Kemudian Allah memberikan rahmat. Allah bilang kepada ibunya Nabi Musa melalui mimpi atau melalui perasaan seorang ibu bilang, hanyutkan bayi itu dengan keranjang melalui sungai Nil. Ya, jadi sebenarnya saya pengen menerapkan bahwa konsepnya dia harus bersabar, dan pada saat Nabi Musa ini dialirkan di Sungai Nil dan ditemukan sama Asia, kemudian anaknya kan lapar ya, bayi Musa ini lapar, dan tiba-tiba sudah disusuin dari seluruh penjuru negara, tidak ada yang berhasil. Ternyata yang bisa menyusuinya adalah ibunya Nabi Musa sendiri. Jadi saya pengen menerapkan bahwa sabar ya nak, nggak perlu takut terhadap ujian, dan nggak perlu takut kalau misalnya kamu kadang-kadang harus berpisah. Saya pengen mengajarkan seperti itu. Ya. Nah, dan kadang-kadang kita juga akan buat refleksi-refleksi harian seperti kayak misalnya, ayo sebutkan nih kebaikan adik hari ini tuh apa gitu. Sudah tersenyum belum kalau misalnya kita marah, atau kita lebih banyak tersenyumnya atau cemberutnya ya. Jadi hal-hal yang sepele aja tetapi itu sebenarnya suatu amalan-amalan kecil yang sebenarnya bisa ditanamkan dari anak-anak kecil. Kemudian sudah maaf-maafan belum? Dan saya pernah bikin storytelling tentang bahwa ada sahabat Rasulullah yang sebenarnya masuk ke surga bukan karena amalan-amalan yang besar, tetapi dia memaafkan sekitarnya di saat sebelum dia tidur, dan itu sebenarnya sangat terpatri pada anak-anak. Ya, terima kasih sharing saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru sekali Teh. Gitu kita aja yang bukan anak-anak kayaknya. Itu kalau lucu banget ya presentasinya. Semangat gitu, apa namanya itu untuk ngedengerinnya gitu kan, apalagi kalau itu anak-anak ya. Sebenarnya memang benar tadi yang kalau yang, Teh Dila bilang tuh bahwa segala sesuatu tuh mungkin kalau dimulai dari hal-hal yang kecil ya, itu yang kita tanamkan dari kita kecil, itu mungkin nanti akan kebawa ya, kebawa saat kita tuh udah besar tuh kita ingat, oh dulu kita tuh pas waktu mau puasan tuh kita gini 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 gitu sama ibu atau mungkin sama bapak ya, itu yang kebawa gitu, memori memori baik itu gitu yang kebawa gitu. Saya aja mungkin, apa namanya, sekarang ini belum bisa gitu memberikan, sesuatu tuh yang menyenangkan saat misalnya mereka bangun sahur gitu ya, untuk membangunkan, mereka supaya mereka semangat pas waktu sahur tuh gimana caranya gitu kan ya. Paling-paling cuman kayak nyediain makanan yang mereka pengen makan gitu kan, biar semangat, sahurnya gitu. Atau misalnya nanti pas waktu buka puasa mereka pengennya makannya apa gitu kan, biar, semangat juga. Tapi cuman kayak dari hal sisi makanan, tapi kalau yang tadi ditanamkan sama Teh Dila itu kan beda gitu kayaknya itu dari pandangan sisi yang, lain gitu. Masya Allah. Nah mungkin, dari apa yang tadi udah disampaikan ya dari, apa namanya, teman-teman kajian muslimah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau sharing aja kita di sini sifatnya, santai aja ya mungkin pengalaman dari Teh Dila, seperti apa atau bagaimana mungkin punya pengalaman yang ingin di-sharing juga, boleh kami persilakan kepada, jamaah?
Boleh langsung open mic aja ya, sama open video juga boleh ya, nggak usah kita chat di, room chat. Kami persilahkan. Oke, kalau gitu, saya dulu deh Teh yang mau tanya. Kalau tadi kan Teh Boleh. Dila bilang usia anaknya yang pertama 7,5 ya? Mm-mm. Kalau pembelajaran mulai benar-benar full full, puasa itu di usia berapa ya, siap tuh misalnya anak-anak memang seharusnya bisa kok usia segitu udah bisa full puasa itu biasanya, di usia berapa ya? Ya, alhamdulillahnya anak aku gangguan makan. Dulu alhamdulillah anak aku gangguan makan. Jadi sebenarnya dia sudah mulai belajar puasa di usia 5 tahun. 5 tahun, Eh, oke. enggak 4 tahun itu dia udah mulai belajar setengah hari. Karena memang dia emang dulu susah makan. Sekarang dia nggak susah makan. Justru sebenarnya strugglingnya sekarang yang dia udah mulai udah lebih bagus makannya. Nah, eh, 4,5 tahun dia tuh udah puasa setengah hari, tapi nggak full. Dia 20 hari aja kalau nggak salah. Nah, setelah 5 tahun, 6 tahun itu puasa full. Oh 6 tahun ya? 6 tahun udah Iya. mulai puasa full ya? Ya, dan terus pokoknya aku benar-benar memadatkan dia Ramadan tuh seperti apa menyibukkan. Pokoknya kayak misalnya aku ikut aja dulu nih, aku bayar dulu kayak misalnya bayar aja apa ya acara-acara yang Ramadan segala macam aku bayar aja dulu. Terserah dia mau ikut atau enggak kayak gitu kan ya. Dan ternyata itu vibes-nya tuh dapat banget dan alhamdulillahnya di sekolahnya dia memang dibuat vibes-nya seperti itu. Kayak misalnya ada rasa rindu. Jadi setiap 2 minggu sebelum Ramadan tuh kayak ada vibes supaya Ramadanku nanti dan Ramadanku rindu gitu loh. Jadi tuh ada vibes kayak gitu dan ternyata tuh memang udah timbul sekarang ini. Dan memang ada namanya eh, nggak kewajiban sih, tapi konsistensi dari Senin Kamis, saum Senin Kamis gitu. Tapi walaupun sekarang dia lagi enggak, tapi itu tuh sebenarnya menjadi awal nyamannya dia dan sebenarnya pun karena di setiap Ramadan itu tuh kami berusaha nggak pernah makan di luar. Oke. Karena ternyata tuh hal itu tuh yang bikin mereka tuh guyup ya, hangat dengan kita dan mereka tuh nyiapin buka puasa dan terus dan kadang kalau enggak kita tuh bawa makanan ke masjid, makan bareng di masjid kayak gitu lah. Itu sebenarnya yang hal-hal yang nggak bisa dilakukan di hari selain Ramadan. Gitu Teh Siska. Oke, terima kasih, Teh Dila. Setuju sih, setuju tadi. Saya pun mungkin juga mulai mulai, mempraktekkan ya di keluarga saya tuh untuk tidak, buka puasa di luar gitu ya, sebisa mungkin, kecuali memang kita rame-rame sama keluarga yang lain gitu ya. Tapi kalau Hmm. sebisa mungkin kalau nggak ada acara apa-apa memang kita sebisa mungkin memang buka puasa di rumah. Betul tadi tuh momen-momen menyiapkan, hidangan buka puasa itu, bisa lebih, guyup itu betul betul. Hmm. Oke, kami persilahkan kepada, jamaah yang lainnya, sharing juga boleh ya. Kita mungkin ini nggak hanya khusus untuk, anak-anak, tadi mungkin pengalaman untuk kita sendiri nih memasuki, apa namanya, Ramadan nanti ini, seperti apa, boleh ya kami persilahkan. Waktunya masih panjang. Ya, kalau buat diri aku sendiri sih aku bikin journaling sih ya Mbak ya. Dan Jurnal. ya jurnal penting banget sebenarnya. Kadang-kadang kita tuh nggak kenal diri kita sendiri kan sebenarnya dan sebenarnya pada saat kita mencatat harian kita, diary gitu ya, itu sebenarnya jadi oh kita tuh lagi sedih ya. Sebenarnya kalau misalnya sedih tuh harus ngapain sih kayak gitu dan itu jadi kayak mengenal diri sendiri dan mentadaburi kayak gitu loh. Oke. Maksudnya kan bukan hanya semasa kita puasa ini aja kan, cuman untuk Bukan. hari-harian kita ya, Mm-mm. harian kita ya. Mm-mm. Dan ada target nanti Ramadannya seperti apa kan nanti oh Oke. ternyata targetnya mau seperti ini gitu.
Mhm. Kalau kalau, secara, psikis ya, tadi kan kita ada kayak selebrasi gitu ya, misalnya Hmm, anak-anak kita berhasil, tuntas nih 30 hari, full, puasanya, kemudian kita menjanjikan sesuatu nih sebagai, reward-nya itu. Itu kan nggak serta-merta kita dibilang, "Oh berarti entar puasanya cuma gara-gara emang pengen ngedapetin reward itu," gitu. Gimana ya biar bukan karena reward-nya itu yang pengen didapat, tapi itu sebenarnya cuman kayak, ya hadiah, tapi utamanya sih bukan karena kita ingin mencapai reward itu, anak-anak jadi semangat puasanya itu, gimana ya menanamkan ke ya. anak-anaknya itu? Dalam beberapa konsep parenting kita memang nggak ngasih reinforcement, namanya reinforcement kan. Nah, jadi dan kadang-kadang nanti dengan bertambahnya usia reinforcementnya itu akan semakin besar. Nah, dan justru sebenarnya ini tuh hal-hal yang seperti ini tuh mengurangi reinforcement, Mbak. Kayak, kita tuh bener-bener bikin vibes-nya dan kita tuh mereka tuh bener-bener, membuat Ramadan ini indah gitu. Tanpa ada iming-iming ke belakangnya, mereka itu tidak ibadah untuk reinforcement, tetapi ibadahnya itu memang, "Oh ternyata aku mendapatkan sesuatu keindahan di bulan ini," kayak gitu loh. Dan pada saat aku ngerasa, waktu waktu kita, selesai nih mau mau lebaran kan kita udah ngelepasin hiasannya, mereka tuh kan ngerasa kayak udah Oh mulai iya, kayak ada perpisahan gitu ya dan ada rasa sedihnya, oh ternyata, waktu itu tuh kita tuh bener-bener kayak, bisa ya kita puasa, jadi, rasanya kayak gitu. Jadi sebenarnya, selebrasi-selebrasi itu tuh untuk mengurangi reinforcement karena, eee, kalau misalnya pun dari konsep penanaman tauhid, kadang-kadang konsep reinforcement itu jadi kayak kita malah jadi nggak, malah meluluhkan konsep penanaman tauhid tersebut, gitu. Walaupun ya boleh-boleh aja iya sih iya. kayak gitu. Oke oke, terima kasih. Untuk teman-teman yang lain kami persilahkan. Ini kan ada beberapa nih dari yang teman-teman di sini juga mungkin memang sudah ada, buah hati ya. Iya. Boleh boleh ada yang ingin, ditanyakan? Saya mau nanya, Mbak. Oke, ya silakan. Assalamualaikum, Bu Dokter. Waalaikumsalam. Eh, saya mau minta tipsnya, kan anak saya yang nomor 2, kalau dibangunin sahur tuh nggak mau. Tapi nanti kalau kita udah selesai sahur tuh dia malah nangis-nangis. Nggak dibangunin gitu. Padahal dia mau sahur gitu kan. Ada tipsnya nggak, Dok? Umurnya masuk 6 tahun hari ini. Bulan depan. Ya. Terima kasih. Iya, jadi, pertama adalah kalau aku selalu nanya sama anak-anak aku, "Suara yang paling ganggu suara siapa?" Gitu. Kalau anak aku yang pertama bilang, "Suara adek," kayak gitu. Kalau misalnya nanti dibangunin sama suara adek keberatan nggak? Kayaknya aku bisa bangun deh kalau pakai suara adek. Akhirnya aku nge-record suara adeknya, Kakak bangun, sahur sahur sahur." Nah, terus udah kayak gitu, kita bikin kesepakatan dulu sebelum dia tidur, nanti besoknya mau dibangunin pakai apa. Terus nanti, kalau misalnya itu mau bangunnya yang bangunin siapa, kemudian, nanti situasi makannya seperti apa, memang udah emang setting seperti itu. Dan kemudian, dia memang kayak udah misalnya udah ada suara, udah aku nyalain rekaman gitu, "Boleh nggak, nyalain rekamannya 5 menit lagi?" Oke, kita kasih timer 5 menit terus baru suara adanya, bangun bangun bangun, Kakak bangun," kayak gitu kan ya. Dia udah mulai terganggu tuh misalnya, "Oke mau sekarang digendong di pangku dulu." Biasanya aku gendong, aku pangku, aku taruh, aku sandarin kepalanya, "Mau diminumin apa dulu? Atau kita mau cuci muka dulu? Kita wudhu dulu yuk. Mau wudhunya, mau wudhu semuanya atau mau cuci muka aja," bilang kayak gitu. Jadi, memang udah disiapkan berbagai berbagai triknya. Jadi plan A, plan B, plan C-nya. Dan terus udah kayak gitu nanti kalau misalnya seandainya dibangunin dia nggak bangun, berarti resikonya nggak boleh nangis ya, karena kan kita sudah berusaha dibangunin berapa kali. Dan kalau misalnya pun dia nangis, kita cuma kita akan ada di sebelahnya, misalnya nih, dia telat bangun dan kita cuma ada di sebelahnya terus bilang, "Ya maaf ya, kan tadi sudah berusaha dan kan kita sudah sepakat." Dan kesepakatannya dan usia 6 tahun itu udah ada kesepakatan. Dan biasanya aku memang akan melakukan role playing dulu sebelum sesi bangunnya itu Mbak Rifa, gitu.
Jadi kayak misalnya, kalau misalnya pakai gini nggak bangun, triknya apa? Jadi dia udah ada di otaknya sebelum waktu dia udah kayak fase-fase drowsy-nya tuh, fase mengantuknya dia tuh udah tahu nih, oh ini ada pemetaan nih di otaknya, udah ada perencanaannya seperti apa kayak gitu. Gitu. Jadi malam sebelum tidur itu refleksi dulu gitu atau direncanain Mm-mm, mau apa besoknya gitu ya Bu ya. mm-mm, mm-mm. Terima kasih Bu. Ya, ya, Ya. salam. Oke, untuk yang lainnya, mungkin ada yang ingin sharing atau bertanya ke Teh Dila. Teh Dila, kok saya ini emang istilahnya mungkin sebelum ada acara kajian ini saya nggak tahu ya mengenai Teh Dila gitu. Pun ini saya juga baru buka mengenai Instagram Teh Dila gitu. Jadi kalau Teh Dila itu apa dokter itu ke apa ya? Apa namanya itu? Dokter apa atau Spesialisnya ya. iya iya Iya. Jadi kalau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi itu biasanya menangani pasien-pasien yang rehabilitasi atau habilitasi, kayak misalnya post stroke atau pasca kecelakaan atau misalnya anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, Oh, tapi selama aku punya anak, aku sekarang lebih banyak lebih fokus kepada rehabilitasi anak. Jadi, anak-anak. jadi banyak kayak masalah gangguan tumbuh kembang segala macam seperti itu. Oh, oke oke oke. Hmm. Jadi Iya. sempat sempat apa namanya tuh lihat di story-nya. Emang biasanya Teh Dila itunya di mana prakteknya di rumah sakit? Aku biasanya praktek di Hermina Bogor. Ini sekarang aku lagi di RSUD Kota Bogor dan aku punya klinik di Oh, Jakarta di oh, Kemayoran. oh, oke oke oke. Siapa tahu nanti Mm. kalau ada kami bisa Iya. ke sana. Ah, Oke, kami ah. persilahkan kepada jamaah yang lain ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Sekitar puasa ini atau sekitar menyambut bulan Ramadan ini mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya terkait dengan pengetahuannya Tedila. Saya mau nanya lagi boleh nggak Bu? Iya, silakan silakan. Anak saya kan ada yang berkebutuhan khusus nih, tapi masih umur 3,5 tahun. Nah, ada tipsnya nggak dari dokter kalau seandainya nanti dia puasa buat ngajarinnya bagusnya kayak gimana ya? Oke. Yang perlu ditanamkan adalah kepada orang tuanya dulu pada saat anak berkebutuhan khusus, hmm, dia akan memiliki perkembangan emosi lebih lambat dibandingkan dengan usianya, ya. Dan berarti kan sebenarnya bisa jadi usia akil dan baliknya ini tuh akan jauh rentangnya. Dan kalau misalnya memang semakin tertinggal dengan seusianya, kita harus sadari bahwa si anak ini tuh nggak akan dihisap. Insya Allahnya nggak akan dihisap. Nah, gitu loh. Dan sebenarnya untuk pembelajaran yang paling penting adalah rutinitas. Kayak misalnya tahu kenyamanan, tahu oh itu tuh sebenarnya mama lagi puasa, papa lagi puasa, kayak gitu. Terus kemudian yang paling penting juga bahwa oh ternyata ada ritme yang berubah. Kadang-kadang untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus yang kesulitannya adalah pada saat orang tuanya puasa, dia akan marah karena jadi berubah nih, tidak ada siapin sarapan atau misalnya sarapannya jadinya cuma yang ready to meal aja kayak gitu kan. Nah, yang kedua adalah si anaknya malah jadi nggak mau makan seharian, bahkan tuh sampai biasanya tuh sampai malam waktu mau menjelang taraweh anaknya baru mau makan, tapi si anaknya udah cranky gitu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebenarnya kadang-kadang mereka juga kadang-kadang jadi gangguan tidur karena biasanya
biasanya kan kita kita kan menyiapin sahur kayak gitu ya jam 2 atau misalnya kita tadarus gitu ya. Mereka tuh akan kebangun. Nah, sebenarnya hal ini kita akan sudah mulai ajarkan dari sekarang, misalnya rutinitas untuk bangun pagi, bangun lebih pagi kayak gitu loh. Jadi supaya dia tuh ritmenya itu tidak terlalu berubah terlalu cepat. Kadang-kadang untuk anak-anak ABK agak sulit untuk melihat ritmenya perubahan tersebut. Gitu, Mbak Rifa. Jadi nggak usah terburu-buru kayak misalnya pengen dipuasakan, nggak. Tetapi yang paling penting ada ritmenya dulu yang kita ajarkan. Baik Bu, terima kasih sarannya. Iya. Oke, Teh Dilah, ini ada titipan pertanyaan dari jamaah. Assalamualaikum Teh, bagaimana caranya untuk mengisi momen sahur tanpa TV atau gadget jika sebelumnya sudah seperti itu karena awalnya biar anak-anak bisa melek? Ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kadang-kadang aku juga menggunakan TV dan gadget untuk menonton pada saat sahur. Tapi pada saat sahur mereka itu hanya menonton. Aku pakai ini ya, websitenya Muslim Kids TV. Jadi hanya boleh Muslim Kids TV di Ramadan itu, tidak boleh yang lain. Terus sudah kayak gitu, kalau misalnya pun mereka nggak mau kita maksudnya aku lagi nggak pengen mereka nonton gadget atau TV. Jadi sebenarnya meja makannya tuh bisa dipindah. Jadi kadang-kadang aku bawa tikar ke kamar dan mau makanannya ke kamar, dan udah disiapin karpet besar di kamar untuk makan bersama. Sehingga mereka tuh ngerasa bahwa aku tuh nggak susah-susah bangun kayak gitu ya. Dan terus kadang-kadang juga aku akan kasih boleh kayak misalnya boleh kok disuapin di situ, ataupun di situ tuh kayak misalnya hari ini waktu sahurnya udah beres, kita boleh kok makan makanan preferensinya dia gitu. Jadi supaya dia tuh ngerasa itu ya tadi bentuk selebrasi gitu. Kadang-kadang selebrasi ini juga penting untuk anak. Dan terus udah kayak gitu biasanya tuh memang sebelum Ramadan aku bikin puter schedule-nya tuh seperti apa. Misalnya nontonnya itu setelah sholat subuh. Dan kalau misalnya dia bilang aku kan pengennya nontonnya waktu sahur, aku bilang tapi kalau misalnya sahur berarti saat ambu abah udah selesai sahur berarti matikan ya. Kalau misalnya nanti habis subuh berarti lebih lama nontonnya. Jadi ada negosiasi dulu di awalnya. Biasanya sih aku begitu, Mas Siska. Oke, terima kasih. Mbak Ina, bagaimana? Apakah cukup menjawab? Oke, Ustazah. Oke, yang lainnya kami persilahkan. Masih ada waktu sekitar 15 menit ya. Teh Dilah, kalau mengenai nutrisi, apakah Teh Dilah juga itu Ya. ya, misalnya apa ya yang baiknya mungkin bukan untuk anak-anak aja, tapi ke kita juga itu bisa diberlakukan ya nutrisi baiknya kalau pas waktu sahur yang seperti apa, pada saat buka puasa yang seperti apa gitu kan, supaya mungkin juga tahan anak-anak dari sahur sampai nanti menuju ke buka puasanya itu gizinya itu ya seperti apa gitu, mungkin bisa sharing Teh Dilah? Pertama yang harus kita pikirkan bukan hanya nutrisi, tapi Iya. juga olahraga, Oh, ya. oke. Karena sebenarnya kita tuh semakin lemes pada saat kita nggak bergerak, karena kan kita tuh punya cadangan gula dan cadangan lemak yang sebenarnya akan aktif pada saat aktif. Gitu. Jadi sedangkan kalau misalnya tidur terus pada saat Ramadan itu malah bikin kita semakin lemas sebenarnya. Nah, dan terus biasanya juga aku tanamkan, tahu nggak, Rasulullah itu pada saat perang besar itu juga terjadinya malah bukan pada bulan-bulan biasa. Beliau itu perang di bulan Ramadan, dan bayangin ya, itu tuh perang. Masa kalau misalnya kita olahraga atau jalan-jalan aja nggak mau, padahal tuh Rasulullah tuh perang kayak gitu kan. Gitu. Jadi mereka tuh meningkatkan semangat mereka untuk bergerak juga. Kemudian
yang paling penting adalah air kan, asupan air yang paling penting. Dan kalau misalnya pun mereka nggak mau banyak minum air, berarti aku akan memberikan buah-buah yang banyak airnya, mungkin semangka, mungkin melon, mungkin jeruk gitu ya. Dan kalau bisa pada saat mereka baru baru berbuka, diusahakan makan buah dulu supaya nggak 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 were banget ya kalau misalnya orang Sunda tuh ya, ya supaya mereka tuh lebih tenang, tenang banget, tenang si pencernaannya. Kemudian kalau misalnya pun mereka sahurnya sedikit di pagi hari, sebenarnya kalau dalam konsep terapi makan itu yang paling penting bukan teksturnya, tetapi well nourishednya. Jadi kayak misalnya, oh mereka cuma mau makan 2 suap nasi, berarti aku akan siapkan kayak misalnya smoothies atau puding sehingga nutrisi mereka untuk seharian bisa kebus gitu Mbak Siska. Oke, oke, baik. Jadi tadi malahan kalau kita nggak bergerak justru bikin tambah lemas ya. Jadi Mm-mm. bukan kalau nggak ngapa-ngapain tidur aja deh biar cepet buka gitu. Jangan ya Iya, gitu. gitu. Oke, oke. Oke, kami persilahkan kepada yang lainnya jamaah ya. Masih ada kita 10 menit ini. Bisa kita manfaatkan nih waktunya masih ada sekitar 10 menit ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Oh, ini ada tambahan pertanyaan lagi sebentar. Kapan sebaiknya anak-anak minum vitamin ketika puasa? Apa itu pas waktu setelah sahur atau pas waktu mau tidur setelah buka puasa tapi sebelum mau tidur gitu? Kapan sebaiknya anak-anak minum vitamin ketika berpuasa? Sebenarnya kalau asupan nutrisinya cukup, mereka nggak perlu asupan tambahan dari luar. Itu yang Hmm. pertama. Yang kedua, kalau misalnya pun biasanya mereka tuh kayak akan sakit tenggorokan ya. Iya, Nah, itu tuh biasanya tuh karena memang sariawan tuh kan biasanya ya mungkin karena sariawan ya bukan karena sariawan tapi kering-kering ya, kering ya bibir ya. ya biasanya sariawan itu karena Hmm. memang kekurangan minum itu. Makanya sebenarnya pun yang paling sering kekurangan itu ada natrium, kalium, kalsium dan itu sebenarnya banyak di mikronutrien ya seperti kayak misalnya minyak pada saat kita masak atau misalnya kita kasih garam kayak gitu itu sebenarnya udah cukup dan makanya kalau misalnya asupan mereka cukup ya cukup-cukup aja. Jadi vitamin tuh bukan bukan sebagai yang mesti ada di bulan Ramadan gitu. Oke. Dan kalau misalnya kadang-kadang tuh akan malah menjadi sugesti sih. Kayak misalnya tadi sih nggak minum vitamin C kayak gitu kan. Jadinya Iya itu. anaknya nggak lemes kayak gitu. Betul, betul, betul. Gitu. Oke, terima kasih. Terus, yuk yuk kita lanjutkan, kalau ada jamaah yang lain yang mau tanya, kami persilahkan. Ini apa, jarang-jarang loh nih kita ada, Teh Dilah ini ya. Siapa tahu mungkin ada yang ingin ditanyakan nih, persiapan menuju bulan Ramadan. Oh, ini ada pertanyaan lagi, sebentar ya. Hmm. Assalamualaikum Teh Dila, izin bertanya, bagaimana cara mengafirmasi anak-anak untuk sering menonton YouTube Islami? Soalnya anak-anak terkadang belum mau dan bagaimana agar konsisten sholat dan mengaji? Terima kasih. Konsistensi itu pertama dari role modelnya gitu. Dan children see, children do sebenarnya kan ya. Dan kita tuh sebenarnya punya otak namanya mirror neuron di otak kita bahwa sebenarnya yang kita lihat itu akan terpancar. Makanya kayak misalnya contohnya kayak kenapa sih kita bisa nangis kalau nonton Korea? Karena kan sebenarnya kita nggak ngerasain kan jadi artisnya, terus kita nggak ngerasain situasi kayak gitu, tiba-tiba kita mewek aja gitu sampai mewek Bombay gitu kan, saya bilang aduh ini ceritanya sedih banget kayak gitu kan ya, karena sebenarnya kita punya si mirror neuron tersebut. Makanya children see, children do. Kenapa? Karena mirror neuron mereka tuh lagi aktif banget gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ini yang sebenarnya saya terapkan sejak justru waktu anak saya belajar sholat. Pada saat dia sholatnya cepet-cepet, jangan-jangan saya tadi juga cepet-cepet ya, kayak gitu ya. Jadi saya jadi kayak introspeksi diri sendiri. Terus waktu karena suami saya kan cenderungnya pulangnya sore kan. Kalau saya kan cuma kerja sampai siang itu jadi vibes
vibes Al-Qur'annya kan memang kurang. Jadi saya ngebiasain nih setiap cuma 5 menit atau 10 menit habis ya ba'da maghrib kita kita coba yuk baca bareng-bareng, kita baca surat apa kayak gitu. Dan terus udah kayak gitu kadang-kadang kita rekam, kita setor ke bapaknya kayak gitu. Padahal cuma cuma satu ayat kayak gitu. Yang paling penting adalah dan kalau misalnya kan adiknya kan baru umur 4 tahun, dia kan belum belum bisa baca Al-Qur'an kan ya. Tapi terus nanti saya akan bikin tulisan ya. Oh ini misalnya alhamdulillah kita tulisannya pakai alif ha kayak gitu. Alif ha alam ha kayak gitu. Jadi supaya ih hurufnya oh ternyata aku bisa ya kayak gitu. Jadi kayak tadi tuh kayak excitement aja. Dan terus jadi tuh kalau misalnya untuk YouTube memang dari kecil aku memang mereka selalu izin nonton YouTube-nya nonton apa. Dan tiba-tiba nih kita tuh bener-bener harus eh, memperhatikan banget apa yang mereka lihat dan yang mereka dengar. Dan pada saat kok ini dapat kata-kata dari ini dari siapa ya? Aku bilangnya gitu ya. Tadi Ambu salah ngomong nggak ya? Kenapa tiba-tiba ada yang ngomong kayak gitu? Kenapa ya ada yang ngomong kayak gitu ya? Terus dia tiba-tiba berubah gitu wajahnya. Oke, ada yang mau diceritakan gitu ya. Terus aku tadi nonton misalnya contohnya Tayo yang kayak gitu. Tapi kan kalau nonton Tayo, Ambu nggak izinin kalau nggak ada Ambu. Aku bilang kayak gitu. Dan ternyata, oh itu loh dek. Kadang-kadang kan ke adik itu masih belum bisa milih-milih kayak gitu. Jadi harus ada Ambu supaya nanti tuh bisa tahu oh ini yang baiknya yang pakai kayak gini loh. Jadi benar-benar kita saring. Kadang-kadang kalau nggak kita saring anak-anak kan sponge banget ya. Dan begitu nanti kita itu tuh benar-benar akan merusak banget kan. Dan apalagi kalau misalnya iklan kadang sekarang di YouTube Kids aja kan ada iklannya kan, makanya tuh sebenarnya kadang-kadang skip aja deh kayak gitu. Dan sebenarnya kayak misalnya mereka tuh hanya boleh nonton YouTube yang di luar jadi kayak misalnya hari Jumat mereka tuh hanya boleh kayak nonton kayak contohnya misalnya Omar Hana, Nusa gitu di hari Jumat gitu, nggak boleh nonton yang lainnya kayak gitu. Dan pada saat mereka tiba-tiba ngumpet-ngumpet, aku bilang, wow ada yang berbohong di sini, aku kecewa, aku sedih gitu. Kalau misalnya aku berbohong, tiba-tiba aku pulangnya telat, pada sedih nggak kayak gitu. Jadi kita akan lihat seperti itu supaya mereka tuh juga oh ternyata mereka tuh Ambu tuh peka ya gitu ya. Ambu tuh merhatiin kita ya kayak gitu gitu Mbak Siska. Oke, baik baik. Ada satu lagi nih pertanyaan, Teh Dila, maaf, bagaimana pendekatan atau yang harus disampaikan untuk anak-anak yang ikut-ikutan jadi berbicara tidak baik atau yang sedang viral gitu, misalnya kata-kata yang sedang viral gitu, jadi Slebeo gitu ya. ikut-ikutan gitu ya, heeh. Bagaimana tuh pendekatannya gitu, menyampaikan ke anak-anak? Iya, misalnya tiba-tiba nih anak aku tiba-tiba ngomong slebeo gitu ya. Ya atau misalnya ngomong apa sih ya yang zaman-zaman Yang sekarang aja sekarang gitu. misalnya Ya, Bodakola Yolo Yolo Ya Allah gitu. iya gitu ya. Nah, terus ada kayak aku akan bilang, wow, ah dengar dari siapa? Kenapa ngomongnya kayak gitu? Dia bilangnya kayak gitu kan ya. Aku dengar dari temen aku. Oh, kenapa? Menurut kakak baik atau enggak? Ya aku enggak tahu sih. Tapi kan temen aku ngomong, jadi aku dengar. Dia bilangnya kayak gitu kan. Biasanya kan anak-anak ngomong kayak gitu kan. Terus aku akan bilang, kira-kira apa sih hal yang Ambu suka bilang kalau misalnya kita ngomong sesuatu yang memang tidak baik gitu kan. Dia akan bilang, oh eh, kita itu nanti dia selalu bilang kayak gini, oh iya ya kita tuh kan punya tanggung jawab sama Allah ya. Mulut kita dikasih sama Allah untuk menjaga ngomongan yang baik, mata kita untuk ngejaga penglihatan yang baik. Aku bilangnya kayak gitu ya. Dan ternyata kalau misalnya kita kan kalau anak-anak tuh belum punya dosa ya. Aku nggak akan bilang dosa lo kamu gitu nggak ya. Aku akan bilang, wow ternyata kalau misalnya kita bisa menjaga mulut kita lebih baik, pahala kita itu lebih banyak banget. Dan apalagi kalau misalnya kita saling-saling menjaga, berarti pahalanya jadi pahala bersama tuh lebih banyak lagi, bilang kayak gitu. Dan belum tentu yang banyak diomongin sama teman-teman itu ada sesuatu yang baik untuk kita. Aku bilang kayak gitu. Dan terus
coba deh kalau misalnya teman-teman ngomong kayak gitu aku harus gimana? Nanti aku dibilang gak keren atau dibilang kayak gitu ya. Dia bilang kayak gitu ya. Terus aku bilang sebenarnya kita lebih seneng ngebahagiain temen atau ngebahagiain orang yang sesuatu yang ngasih kita rezeki, ngasih kita bisa nafas, ngasih kita bisa sehat kayak gitu. Nanti dia akan bilang, oh iya ya kita harus bikin Allah senang. Dia intinya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi memang walaupun kayak muter-muter kemana-mana, tapi setidaknya mereka tuh kayak misalnya, oh ya aku harus introspeksi terhadap diri aku sendiri gitu sih Mbak Siska. Oke, baik-baik. Terima kasih banyak Teh Dila tadi ya. Jadi Semuanya dia tuh nggak tadi usah langsung dikat salah gitu loh. apa tadi ringan-ringan semuanya ya, ya bahasa yang memang dimengerti sama anak-anak, tapi mereka nggak merasa langsung disalahkan gitu ya. Tapi mereka Betul. tahu oh, kalau itu kita ajar, kalau itu tuh nggak baik gitu ya. Oke, Teh Dila, Kak, izin dulu ya nih teman-teman, masih ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Kalau nggak ada, ini kita udah di jam 13.13 ya. Mungkin untuk Mm-mm. kajian siang hari ini akan kita sudahi. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang lain kita masih bisa undang Teh Dila lagi ya untuk sharing mengenai hal yang lain gitu. Oh ya, Eh, eh, insya Allah. Insya Allah ya mudah-mudahan. Terima Oke. kasih undangannya. Sama-sama, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Tidila dan kami atas nama panitia kajian muslimah mohon maaf lahir batin ya untuk terutama untuk Tidila saat ini mungkin kalau kita tadi dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, kemudian untuk jamaah semuanya dan mohon maaf lahir batin. Kemudian kita tutup kajian siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Wassalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Teh Dila. Ya izin, saya juga.